Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdullah Basalamah di channel saya ya. Dimana hari ini teman-teman aku mau nge-review salah satu rumah lagi yang di daerah Tegal Kondo, Kota Malang. Rumah ini tuh tipenya 120 dengan luas tanah sekitar 95 meter persegi. Ini rumahnya lantai 3 teman-teman. Biar nggak terlalu lama, coba kita masuk, kita review satu persatu. Yuk. Oke teman-teman, coba kita masuk ke lantai 1 ya. Dimana ini lantai 1 ini seperti biasa kita disambut ruang tengah, ruang keluarga ya. Jadi satu di ruang tengah ini juga nyampur ya, ada tangga yang naik ke lantai 2 dan lantai 3. Selain itu di belakang tangga ini bisa dipakai untuk, menurut aku, storage ya. Ini dikasih storage rak untuk sepatu, sandal bisa dipakai di sini untuk ditaruh di sini. Mungkin juga ini bisa dipakai untuk area belajar juga, kasih meja belajar, rak buku-buku bisa ditaruh sini. Di lantai 1 ini udah ada kamar tidur teman-teman. Ini kamar tidur yang pertama di lantai 1, udah kamar mandi dalam. Dan lantai 1 ini kamar tidurnya ini ada jendela ya, menghadap ke belakang, menghadap ke kolam renang ya. Jadi cukup nyaman lah menurut aku. Baru bangun tidur bisa langsung nyemplung renang ya di lantai 1 teman-teman. Kita lanjut ke belakang ya. Di belakang ini udah ada sekat ya, ini ada sekat pembatas antara ruang tengah dan ini ruang makan. Ruang makan, area dapur bisa dilihat. Nah, nanti ini akan dikasih kanopi full. Jadi kalau hujan ya nggak kehujanan, nggak mungkin kita masak kehujanan kan teman-teman. Udah aku bicarakan dengan tim yang developernya. Nantinya akan ada kanopi ya di lantai belakang. Di samping ruang dapur ini udah ada kolam renang ya. Ini kolam renangnya memang kotor ya, karena penghuninya belum masuk. Terus beberapa hari ini Malang memang lagi musim hujan, jadi airnya kotor. Tapi nanti ketika udah dibersihkan nanti akan kelihatan bersih teman-teman. Mungkin itu untuk review di lantai 1 teman-teman. Selanjutnya coba kita naik ke lantai 2. Oke teman-teman, ini aku udah di lantai 2 ya. Dimana di lantai 2 ini ruangannya itu ada kamar tidur, ada 2 ya jumlahnya. Untuk ukurannya dia 3,4 kali 2,8. Masing-masing kamar tidur ini sudah ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Kita akan coba masuk ke kamar mandi dalamnya. Nah, ini untuk area kamar mandi dalamnya bisa dilihat, untuk keramiknya juga cantik menurut aku ya, standar tapi memang cantik ya, penataannya cantik. Sudah ada showernya, udah ada jet washernya, memang tinggal nanti dipasang aja water heater teman-teman. Untuk sirkulasi udaranya bagus karena ada jendela di luar, nggak mati ya, jendelanya nggak mati, jadi ada sirkulasi udara. Jadi kamar mandi ini bisa kering nantinya, walaupun dia nggak pakai exhaust fan teman-teman. Terus di lantai 2 ini juga udah ada ruang tengah ya sedikit. Ini menurut aku ruang tengahnya bisa difungsikan untuk ruang keluarga ya. Di tengah-tengah nanti bisa pasang TV ataupun ruang belajar buat anak juga boleh. Selain itu yang aku suka dari lantai 2 ini, dia ada jendela ya. 2 jendela yang mana jendelanya ini 2 hidup dan 2 mati. Yang paling bawah dan yang paling atas dia mati, tapi yang di tengah-tengah ini dia hidup. Jadi sirkulasi udaranya bagus. Selain itu juga pencahayaan dari ruang tengah ini cukup bagus. Kita masuk ke kamar tidur yang kedua teman-teman. Nah, ini untuk kamar tidur yang kedua ya kan, mungkin bedanya dia di ini jendelanya lebih lebar ya daripada di kamar tidur yang pertama tadi. Dan yang aku suka dari kamar tidur yang kedua ini adalah dia view-nya bagus banget. View-nya dia pegunungan di Kota Batu. Selain itu juga ada sawah-sawah, jadi itu bisa fresh teman-teman. Kamar mandinya juga sama, kamar mandi dalam, model keramiknya sama, udah ada showernya, jet washernya. Cuma yang ini nggak ada ruangan sirkulasi ya. Jadi seharusnya sih perlu exhaust fan teman-teman yang untuk kamar mandi yang ini, karena dia nggak ada cahayaan, jadi lama keringnya harusnya untuk kamar mandi ini teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk naik ke lantai 3.
Oke teman-teman, ini aku udah di lantai 3 ya. Kemungkinan ini di lantai 3 ini lebih difungsikan untuk sebagai ruangan tempat jemuran, tempat cuci-cuci, tempat aktivitas yang bersih-bersih lah menurut aku, karena di lantai 3 ini sudah ada ruangan terbuka ya. Ini bisa dilihat, ini ruangan di luar teman-teman. Nah, ini bisa difungsikan sebagai area jemuran dan juga area cuci-cuci, karena kebetulan juga di lantai 3 ini udah ada, nah ini ada keran ya. Ini bisa pakai untuk cuci-cuci nantinya teman-teman. Selain itu, untuk ruangan dalamnya di lantai 3 ini sendiri, itu ruangan tengahnya nggak terlalu besar. Jadi menurut aku ruangan tengah ini bisa dipakai untuk setrika ya, setrika pembantu di sini bisa dipakai, karena ini juga kacanya juga mati. Tapi di kaca yang samping ini yang menghadap ke utara dia hidup. Nah, jadi udaranya bagus. Selain itu juga di lantai 3 ini ada ruangan sedikit. Nah, ini untuk aku ini ruangan untuk janitor ya, untuk sapu, untuk setrika, penyimpanannya di sini. Nanti dibikinkan storage, super pel dan lain-lain bisa disimpan di sini. Jadi penataannya memang menurut aku di lantai 3 ini lebih difungsikan untuk area bersih-bersih aja. Tapi tidak menutup kemungkinan sih bisa ditambahin kamar ataupun dipakai untuk duduk-duduk, karena memang view-nya lagi bagus ya. Kasih meja gitu, nanti sore-sore bisa sambil ngopi, sambil melihat pemandangan teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ya secara fasilitas apa aja yang udah kebangun, seperti jalannya dan juga fasilitas-fasilitas lain di perumahan ini teman-teman. Lanjut teman-teman, kita akan cek untuk kualitas daripada pekerjaan konstruksi daripada rumah ini ya teman-teman. Bisa dilihat untuk pekerjaan levelingnya ya, sudutannya ini bagus, rapi, kerjaannya dilihat ini rapi banget. Selanjutnya udah aku cek juga untuk sirkulasi ruangan ya. Sirkulasi daripada ruangan kelembapannya ini sekitar 63%. Kemarin tuh kita nge-review tuh di 70 sampai 80, ini 63%. Jadi bagus, mendekati normal ya. Jadi untuk rumah ini sirkulasinya bagus banget, bisa aku bilang ini bagus banget. Nah, itu tadi untuk kelembapannya juga udah aku cek untuk kualitas daripada airnya teman-teman. Kualitas air dari perumahan ini bisa dilihat ini sekitar 7,5 ya. Nah, ini 7,5. Normalnya 6,5 sampai 8,5, ini ke kategori tengah-tengah. Jadi bisa dipergunakan, diperuntukkan untuk rumah tangga. Airnya bisa dimasak. Kalau dimasak otomatis lebih bagus lagi teman-teman. Kalau batas pH di atas 8,5 dan di bawah 6,5 itu pasti 8,5 ke atas dia ada tercemarnya teman-teman. Jadi nggak bagus untuk diminum atau dipakai, dikonsumsi untuk di rumah tangga teman-teman. Mungkin itu untuk kualitasnya. Selanjutnya kita cek untuk fasilitas yang udah kebangun di perumahan ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya membahas tentang infrastruktur dan fasilitas yang udah kebangun di perumahan ini. Perumahan ini tuh sistemnya one gate system ya, jadi keamanannya terjamin. Untuk row jalan masuknya bisa dilihat ini 12 meter ya, bisa mungkin lebih 12 sampai 15 meter. Jadi 3 mobil pun berpapasan juga bisa. Tapi untuk jalan yang di dalamnya itu kisaran sekitar 5 sampai 6 meter. Selain itu fasilitas lain yang udah kebangun dari perumahan ini adalah kolam renang ya. Ini ada kolam renang, ini kelebihannya. Juga untuk sistem airnya mereka nggak pakai PDAM, tapi mereka menyediakan air sendiri. Jadi sistemnya sendiri, bisa dilihat untuk tandonnya ya di pojokan itu teman-teman. Nah, itu sistem airnya dia. Jadi dia ngebor sendiri, bisa kedalaman lebih ya. Menurut aku lebih 150 meter lebih. Jadi aku pastiin kualitas air yang ada di perumahan ini itu sangat bagus. Mungkin itu sih sedikit untuk fasilitas infrastruktur dan juga row jalan yang lebar banget. Menurut aku udah cukup ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review dari rumah ini ya teman-teman. Rumah ini tuh dibanderol di harga 1.350.000.000. Buat teman-teman yang ingin melihat atau beli rumah ini, teman-teman dapat menghubungi kontak aku yang ada di deskripsi. Nanti kita akan survei bareng dan kita diskusi bareng untuk melihat langsung unit ini teman-teman.
Jangan lupa teman-teman follow Instagram aku Abdullah Basalama 08, dimana di Instagram aku nanti ada listing rumah yang udah aku review teman-teman. Selain itu juga teman-teman bisa lihat juga TikTok aku di Abbas Property teman-teman. Di situ juga ada review singkat tentang rumah-rumah yang aku review teman-teman. Selain itu aku juga mohon masukan, kritik dan saran yang membangun di channel ini agar channel ini semakin berkembang teman-teman. Kalau teman-teman juga udah suka dengan review aku ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan banyak rumah-rumah atau apartemen yang akan kita review teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sedikit dulu dari aku. See you.